Seekor bangkai mau ditutup serapat apapun, lama-lama pasti akan tercium juga. Begitu juga dengan kebohongan. Mau dirahasiakan sekuat apapun, pasti lama-kelamaan akan terbongkar juga. Itu yang saat ini Diana dan Hendra alami. Diana sudah tahu hubungan gelap suaminya dan menantunya itu. Diana tidak menyangka jika Hendra tega berbuat hal sekeji itu. Apa kurangnya dia selama ini? Diana sudah berusaha menjadi istri yang terbaik untuk sang suami. Namun semuanya hanya sia-sia. Hendra sudah sangat keterlaluan. Jika ingin mendua, bisa kan mencari yang umurnya sesuai. Jangan menantunya sendiri. Lebih baik sekarang kamu pergi dari rumahku. Aku tidak sudi punya suami pengkhianat seperti kamu. Diana menunjuk ke arah pintu keluar. Saat ini mereka tengah berada di ruang tamu. Diana, aku bisa menjelaskan semuanya. Ini tidak. Semuanya sudah jelas. Hendra, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Aku minta kamu pergi dari rumahku. Dan satu lagi, kamu juga harus angkat kaki dari perusahaanku. Karena perusahaan itu adalah milikku, teriak Diana dengan penuh amarah. Sudah cukup ia dibohongi selama ini. Hendra masih terdiam. Pria parubaya itu tidak menyangka kalau semua akan berakhir seperti ini. Jujur, Hendra sangat mencintai Diana. Tapi entah kenapa, ia sangat tergoda dengan kemolekan tubuh menantunya itu. Hendra tidak tahu apa yang akan terjadi nanti jika dirinya benar-benar diusir, bahkan bercerai dari Diana. Diana, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku kesempatan. Hendra masih meraih tangan Diana dan menggenggamnya dengan erat. Jika aku memberimu kesempatan, apa kamu akan berubah? Belum tentu kan? Diana menarik tangannya yang digenggam oleh Hendra. Diana, aku capek. Aku mau istirahat. Diana beranjak dari hadapan Hendra. Diana memilih masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Ia ingin menenangkan pikirannya. Rasanya kepalanya mau pecah. Bukan hanya suaminya yang membuat masalah, tetapi juga dengan putranya. Diana sudah tahu perbuatan yang Arfian lakukan. Ia tidak menyangka kalau keluarganya akan berantakan seperti sekarang ini. Saat ini, Fiona tengah duduk santai di ruang tengah. Rasanya ia sangat malas untuk keluar rumah. Ia juga masih kesal dengan perbuatan Hendra, ayah mertuanya sendiri. Selang beberapa menit, terdengar bel rumah berbunyi. Bik Ningsi yang mendengarnya segera berlari menuju ruang tamu untuk membukakan pintu. Tuan, Nyonya, silakan masuk. Bik Ningsi mempersilakan Diana dan Hendra masuk ke dalam. Bik, apa Arfian sudah pulang dari kantor? Tanya Diana. Belum, Nyonya. Tuan Arfian sedang pergi dengan... Bik Ningsi menggantung ucapannya. Ia bingung harus jujur atau tidak. Diana menyipitkan matanya. Pergi dengan siapa? Apa dengan Fiona? Bukan, Nyonya, tapi dengan... Sama Arina, mah. Potong Fiona dengan cepat. Wanita itu berjalan dari arah ruang tengah. Diana melirik sekilas ke arah Fiona. Apa Bibi tahu kenapa mereka pergi? Jujur saja, Bi, saya tidak akan marah. Bik Ningsi masih terdiam dan menundukkan kepalanya. Tuhan mengajak Arina pergi ke RS, Nyonya. Dek. Diana cukup terkejut mendengar pernyataan itu. RS, siapa yang sakit, Bi? Mungkin sebentar lagi Mas Arfian pulang, Mah.
Kita bisa tanyakan langsung pada mereka, serka Fiona. Ia benar-benar merasa kesal dengan ibu mertuanya itu yang terus-menerus menanyakan tentang Arfian dan Arina. Diam, Fiona. Aku tidak bertanya padamu, ujar Diana dengan nada sinis. Fiona memilih untuk diam. Suasana benar-benar menegangkan. Hendra pun sedari tadi hanya diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Fiona yang memperhatikannya sejak tadi merasa heran dengan sikap ayah mertuanya itu. Fiona tidak tahu jika kebohongan Hendra sudah terbongkar. Selang beberapa menit tersebut, suara deru mobil yang berhenti di halaman rumah. Mobil BMW 520i berwarna putih milik Arfian berhenti tepat di halaman rumahnya. Arfian dan Arina bergegas keluar dan berjalan masuk ke dalam rumah. Pria berkemeja biru itu merasa heran saat melihat mobil ibunya terparkir di halaman depan. Arfian merangkul pundak Arina dan berjalan masuk ke dalam. Awalnya Arina menolak, tetapi Arfian memaksa. Setelah di dalam, keduanya dikejutkan oleh suara Diana. Seketika, mata Arina membulat sempurna saat melihat orang tua serta Fiona tengah berada di ruang tamu. Bik Ningsi pun ada di sana, sementara Arfian mencoba bersikap tenang. Dari mana saja kalian? Tanya Diana. Matanya menatap tajam ke arah putra dan pembantunya itu. Mama sudah lama. Arfian tersenyum lalu berjalan menghampiri Diana dan Hendra. Tak lupa mencium punggung tangan orang tuanya itu. Belum, kalian dari mana? Tanya Diana. Jawab aja mas, tidak usah bohong, sergah Fiona. Matanya menatap tajam ke arah Arina. Arfian menatap tajam ke arah Fiona. Pria berkemeja biru itu terdiam sejenak. Arfian dari RS, Ma. RS? Siapa yang sakit? Diana mengernyitkan dahinya. Mungkin sekarang waktunya aku jujur sama mama, gumam Arfian dalam hati. Kenapa diam saja, Mas? Rahasia Mas sudah terbongkar, ucap Fiona. Hal itu membuat Arfian merasa kesal. Tatapan Arfian beralih pada Fiona. Kalau rahasiaku terbongkar, itu berarti rahasiamu juga. Maksud Mas Arfian? Tanya Fiona gugup. Arfian, jujur sama mama. Diana menatap manik hitam milik putranya. Kami memang dari RS, Ma. Arina hamil, dia mengandung anakku, ucap Arfian. Hal itu membuat semuanya terdiam dan menatap ke arah Arfian dan Arina. Apa, Mas? Jadi wanita ini hamil? Kamu pasti bohong, kan? Fiona mengguncangkan tubuh kekar suaminya. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, nak. Jangan menjadi lelaki pengecut, ujar Diana. Ia mencoba untuk bersikap tenang. Aku nggak setuju, aku nggak rela. Diam, Fiona. Aku sedang bicara dengan Arfian, bukan denganmu, potong Diana dengan cepat. Fiona terdiam dengan 1000 rasa kesal. Kenapa ibu mertuanya sangat mendukung Arfian untuk menikahi Arina? Apa Diana tidak memikirkan perasaannya? Jika Arfian menikahi Arina, bagaimana dengan nasib Fiona? Wanita berambut pirang itu tidak akan rela dan tidak akan terima di madu. Arfian masih diam, sedangkan Arina hanya bisa menundukkan kepalanya. Aku juga hamil, Mas. Jadi kamu tidak perlu menikahi dia. Kamu tinggal kasih dia uang buat kandungannya. Fiona menunjuk ke arah Arina. Arfian melirik ke arah Fiona. Apa kamu yakin jika anak yang kamu kandung itu anakku? Seketika wajah Fiona pucat pasi, bibirnya bergetar.
Entah apa yang akan Fiona katakan, ia sendiri tidak tahu anak yang dikandungnya itu darah daging siapa. Selama menikah dengan Arfian, mereka hanya melakukannya beberapa kali saja. Hampir 4 bulan, Arfian tidak pernah menyentuhnya. Suasana benar-benar menjadi tegang. Semua masih terdiam. Arfian melirik ke arah Fiona, sementara wanita berhidung bangir itu terlihat sangat gugup. Diana menatap wajah Arfian. Fiona, Arina dan Hendra secara bergantian. Entah apa yang ada dalam benak Diana saat ini. Perbuatan putra, suami dan menantunya sudah sangat memalukan. Mas, kita menikah sudah. Aku tahu itu, Fiona. Tapi kamu juga harus ingat, aku menyentuhmu hanya beberapa kali dan selama kurang lebih 4 bulan ini aku tidak pernah menyentuhmu. Jadi kamu jangan beranggapan kalau itu anak aku. Perkataan Arfian sukses membuat mata Fiona melotot. Mungkin yang dikatakan Arfian memang benar. Hendra yang sedari tadi diam pun sekarang mulai was-was. Kamu memang benar, Mas. Dan aku begini ada alasannya, ucap Fiona. Matanya menatap tajam ke arah Arfian. Maksudmu? Arfian mengernyitkan dahinya. Kita memang menikah karena terpaksa, tidak didasari oleh rasa cinta. Tapi aku itu istrimu, aku yang berada di sampingmu. Tapi orang lain yang kamu sebut setiap kali mengigau juga nama Rena yang Mas sebut. Mas pikir aku tidak sakit hati, ungkap Fiona. Matanya sudah berkaca-kaca. Arfian terdiam sejenak mendengar ungkapan istrinya itu. Jujur, Arfian juga bersalah, tetapi ia tidak akan berbuat sama seperti Fiona jika istrinya tidak mendahuluinya. Sementara itu, Arina mendongak saat mendengar nama Rena. Wanita itu menatap wajah Arfian seperti meminta penjelasan. Aku akui aku memang salah. Tapi jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan berbuat hal seperti ini, Fiona. Jujur, sampai saat ini, aku belum bisa melupakan Rena. Seharusnya, jika kamu mencintaiku, pertahankan pernikahan ini dan berusaha untuk membuatku cinta sama kamu. Bukan seperti ini, ungkap Arfian. Seketika Fiona terdiam dan menatap lekat wajah suaminya. Tidak ada yang perlu kita pertahankan lagi, Fiona. Maaf jika aku lebih memilih Arina. Aku akan menceraikanmu setelah kamu melahirkan, dan aku akan menikahi Arina setelah dia melahirkan. Kuharap kamu bisa menerimanya. Arfian beranjak dari hadapan Fiona. Ia melangkah mendekati ibunya. Arfian minta maaf, Ma, karena Arfian sudah buat Mama kecewa. Aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku. Arfian mencium punggung tangan ibunya. Mama bangga padamu, Nak. Berani berbuat, memang harus berani bertanggung jawab. Diana menepuk pundak Arfian. Fiona, berapa usia kandunganmu? Tanya Diana. Tatapannya beralih pada Fiona. 2 bulan, Ma, jawab Fiona dengan memelankan suaranya. Lakukan tes DNA agar kamu tahu siapa ayah dari anak dalam kandunganmu itu. Tidak, Diana. Matanya melirik ke arah suaminya. Tapi, lakukan saja, Fiona, serka Arfian. Hal itu membuat Fiona mengembuskan nafas kesal. Hendra menghampiri Diana. Pria berkemeja putih itu terlihat sangat gusar. Ada rasa penyesalan, tetapi semuanya sudah terjadi. Diana sudah terlanjur kecewa dengan perbuatan suaminya. Ia pun memilih untuk bercerai meski nanti Hendra terbukti bukan ayah dari anak yang Fiona kandung.
Kita akan tetap bercerai. Aku sudah terlanjur kecewa. Aku harap kamu bisa mengerti, ungkap Diana saat Hendra ingin meraih tangannya. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kita tetap bercerai, potong Diana dengan cepat dan penuh dengan penekanan. Hendra mengembuskan nafasnya dengan gusar. Sudah tidak ada pilihan lagi selain menerima kenyataan yang terjadi. Sementara itu, Fiona memilih beranjak dari ruang tamu. Wanita berambut pirang itu naik ke lantai atas untuk menuju ke kamarnya. Arfian menatap punggung Fiona yang hilang di balik dinding. Arina, tolong maafkan perbuatan Arfian. Aku harap kamu nanti bisa menjadi istri seperti yang Arfian harapkan, ucap Diana. Ia mengelus rambut wanita yang kini berdiri di samping Arfian. Maaf Nyonya, saya juga bersalah karena... Sudah, tidak perlu dibahas lagi. Jadikan ini sebagai pelajaran untuk kalian berdua. Mulai sekarang, kamu dan Arfian harus bisa menjaga diri sampai kalian sah menjadi sepasang suami istri, potong Diana dengan cepat. Terima kasih Nyonya. Arina hendak bersujud di kaki Diana. Dengan cepat, perempuan parubaya itu mencegahnya. Iya, sama-sama. Arfian, Mama pulang dulu. Setelah berpamitan, Diana pun keluar dari rumah putranya dengan diikuti oleh Hendra. Setelah Diana dan Hendra pulang, Arfian mengajak Arina untuk beristirahat. Namun Arina menolak. Wanita bertubuh mungil itu memilih untuk membantu Biningsi menyelesaikan pekerjaan rumah. Awalnya Arfian mencegahnya, tetapi Arina terus bersikeras. Mau tidak mau, Arfian mengizinkannya dengan catatan harus berhati-hati. Bersambung.